Apa uangmu sering raib? Tiba-tiba habis saja, gak tahu kemana. Gak punya tabungan, uang cuma numpang lewat. Duh, stres banget ya kalau terus-terusan begini. Terus solusinya gimana dong? Nah, kali ini saya akan mengasih solusi seni mengatur keuangan ala Jepang, yaitu Kakeibo. Simak yuk video berikut. Halo terus me people, saya Fofri Konilisiara Devi. Pada video pembelajar kali ini saya akan membahas buku Kakeibo. Kakeibo dalam bahasa Jepang berarti buku rekening rumah tangga. Kakeibo ditemukan oleh Hani Makoto, seorang jurnalis wanita di Jepang. Metode ini lahir tahun 1908 dan dipublikasikan dalam sebuah majalah wanita berjudul Fujin no Tomo. Kita harus tahu perbedaan paling mendasar antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang berdaya guna serta dimanfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang daya gunanya belum tentu ada dan lebih cenderung kepada gaya hidup atau selera. Dengan menggunakan Kakeibo, belanja tidak lagi dilakukan atas dasar keinginan, tetapi lebih kepada kebutuhan. Kakeibo akan mengubah kebiasaan belanja dari will menjadi needs, dari tak terkendali menjadi terkendali, sehingga keuangan senantiasa terjaga. Prinsip dasar Kakeibo adalah membuat catatan pengeluaran dan pemasukan secara detail. Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab kalau kamu mau coba Kakeibo. Untuk yang pertama, berapa banyak uang yang tersedia? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui total penghasilan selama sebulan. Kemudian yang kedua, berapa banyak yang ingin disimpan? Setelah mengetahui besaran pendapatan yang dimiliki, sekarang perlu merencanakan berapa banyak yang ingin ditabung. Rata-rata orang ingin menabung sebanyak 10-30% dari pendapatan. Yang ketiga, berapa banyak uang yang dibelanjakan? Setelah tahu total pemasukan kamu, kemudian dikurangi dengan tabungan, maka itulah yang bisa dibelanjakan. Nah, jangan kebalik ya. Jangan belanjakan dulu, baru menabung. Kemudian ini yang terakhir. Bagaimana cara memperbaiki agar lebih baik lagi? Setelah melakukan 1, 2, dan 3, nanti itu dijadikan bahan evaluasi gimana caranya keuangan kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Kakeibo ada pos-pos alokasi anggarannya juga. Untuk yang pertama yaitu survival. Contohnya yaitu seperti makanan, transportasi, obat-obatan atau vitamin, pakaian, kuota internet, masker, peralatan mandi, dan cicilan. Kemudian yang kedua yaitu opsional. Contohnya makan di restoran, cemilan, beli pakaian yang lagi tren, pernak-pernik dekorasi rumah, HP keluaran terbaru, perlengkapan hobi, dan liburan. Jadi opsional ini identik dengan keinginan ya. Jadi sesuatu yang tidak begitu urgent. Kemudian yang ketiga yaitu culture.
Contohnya untuk membeli seperti buku, majalah atau koran, nonton film, kursus, dan berkunjung ke konser musik. Nah, ini yang terakhir yaitu ekstra. Ini sifatnya tidak tetap, bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Antara lain kado pernikahan atau ulang tahun, biaya perbaikan rumah, servis kendaraan, biaya ke dokter jika tidak ada asuransi, dan bantu keluarga atau teman yang kena musibah. Oke, kita sekarang mulai ya mempraktekkan. Untuk poin yang pertama yaitu membuat catatan pemasukan. Ini adalah contoh tabel, bisa dicatat dalam buku atau catatan dalam Excel. Dalam tabel ini bisa dicatat seperti tanggal, kemudian keterangan dan jumlah. Contoh pada tabel ini, tanggal 1 itu mendapatkan gaji sebesar 2.500.000 dan di tanggal 2 itu ada honor freelance sebesar 1.500.000. Jadi pendapatan di bulan Februari yaitu 4 juta. Jika ada pendapatan lain, nanti bisa dicatat semua ya, sesuai dengan pemasukan yang kamu dapatkan di bulan tersebut. Untuk yang kedua, sisihkan untuk tabungan. Ini ada contoh tabel tabungan tahun 2023. Nanti bisa dicatat seperti tanggal, keterangan, pendapatan kamu yang ditabung di bulan tersebut, dan harian juga. Contoh, pada bulan Januari tabungan kamu sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 2 Januari ada tabungan harian sebesar 465.000. Untuk tabungan yang Desember ini, yang artinya target 465.000 itu perharinya 15.000. Jadi bisa dicatat juga untuk tabungan hariannya. Nanti setiap tanggal yang ternyata kamu sudah tabung itu langsung dicoret saja di catatan Excel ataupun buku. Untuk yang ketiga yaitu alokasikan 4 pos pengeluaran. Sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama survival, optional, culture, dan extra. Kemudian untuk poin yang keempat, siapkan amplop. Setelah selesai membuat rencana pengeluaran bulanan, kini saatnya memisahkan uang untuk pos-pos pengeluaran yang sudah direncanakan ke dalam amplop. Untuk yang kelima, catat semua pengeluaran. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Apa yang dievaluasi? Nah, untuk yang pertama, sesuai tidak dengan anggaran. Yang kedua, tabungan sesuai target tidak. Kalau ada yang beda dengan anggaran atau target, buat perbaikan di bulan berikutnya ya. Kuncinya harus telaten dan teliti membuat catatan. Jadi, apa manfaat yang didapat dari Kakeibo? Yang pertama, manfaat dari sisi finansial. Kemudian yang kedua, manfaat dari sisi waktu. Yang ketiga, manfaat dari sisi pikiran. Dan yang terakhir, manfaat dari sisi energi. Bagaimana cara mengubah mindset boros ke hemat? Sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hidup boros muncul ketika kamu terlalu menuruti keinginan, bukan kebutuhan.